Kita hidup di dunia yang seolah-olah sudah memiliki jalurnya sendiri. Kita masuk sekolah sejak kecil, belajar membaca, menulis, berhitung, lalu dilatih untuk menjadi cerdas secara akademis. Kita diberitahu bahwa jika kita rajin belajar, mendapatkan nilai yang baik, dan lulus dengan ijazah yang membanggakan, maka kehidupan akan berjalan lancar. Kita akan mendapatkan pekerjaan yang baik, gaji yang layak, dan hidup bahagia. Begitulah teori yang terus diulang-ulang. Namun kenyataan tidak selalu seindah teori. Setelah lulus, kita menyadari bahwa dunia kerja tidak sekadar tentang nilai tinggi. Kita melihat teman-teman kita yang biasa saja di kelas, tetapi sekarang memiliki bisnis yang besar. Kita melihat orang-orang yang bahkan tidak menyelesaikan pendidikannya, kini membangun perusahaan, mempekerjakan ratusan orang, dan hidup jauh lebih mandiri. Dan kita mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang tidak saya pelajari di sekolah? Inilah kenyataannya. Ada pola pikir yang dianut oleh orang-orang kaya dan sukses secara finansial yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Pola pikir yang tidak bisa ditemukan di buku teks, tidak dijelaskan dalam rumus matematika, dan tidak diuji dalam soal ujian nasional. Ini adalah pola pikir yang dibentuk dari pengalaman, dari tantangan hidup, dari keberanian mengambil risiko, dan dari cara berpikir yang benar-benar berbeda. Sekolah mengajarkan kita untuk menjadi pekerja yang baik, tapi pola pikir orang kaya mengajarkan kita untuk menjadi pencipta. Sekolah mengajarkan kita untuk mengikuti aturan, tapi pola pikir orang kaya mengajarkan kita untuk mempertanyakan aturan itu. Sekolah melatih kita untuk mencari keamanan, tapi orang kaya berpikir tentang kebebasan. Salah satu perbedaan paling mendasar antara pola pikir biasa dan pola pikir orang kaya adalah cara mereka memandang uang. Kebanyakan dari kita diajarkan bahwa uang adalah sesuatu yang harus dicari dengan kerja keras. Kita diberi pemahaman bahwa kita harus menukar waktu dengan uang. Semakin banyak waktu kita habiskan untuk bekerja, semakin banyak uang yang kita dapat. Tapi orang kaya tidak berpikir demikian. Mereka tidak menjual waktu mereka. Mereka menciptakan sistem yang membuat uang bekerja untuk mereka, bahkan saat mereka tidur. Orang kaya melihat uang bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat. Alat untuk menciptakan nilai, untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk membeli waktu, dan yang paling penting, untuk memberi dampak. Mereka tidak hanya bekerja demi uang. Mereka membiarkan uang bekerja untuk mereka. Pola pikir orang kaya juga berbeda dalam melihat kegagalan. Kita sering diajarkan bahwa kegagalan adalah sesuatu yang harus dihindari, bahwa salah itu memalukan, bahwa nilai rendah berarti kita tidak pintar. Tapi orang kaya melihat kegagalan sebagai proses belajar. Mereka memahami bahwa setiap kegagalan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Mereka tidak takut salah. Mereka mencoba, gagal, bangkit, belajar, dan mencoba lagi. Mereka berani mengambil risiko yang terukur karena mereka tahu tidak ada keberhasilan besar tanpa keberanian untuk gagal. Selain itu, orang kaya memiliki satu kualitas penting. Mereka terus belajar, bahkan setelah sekolah selesai. Banyak dari kita berhenti belajar setelah lulus. Kita merasa sudah cukup tahu, tapi orang kaya tahu bahwa dunia terus berubah dan satu-satunya cara untuk bertahan dan menang adalah dengan terus belajar. Mereka membaca buku, mengikuti seminar, membangun jaringan, belajar dari mentor, dan selalu ingin tahu lebih banyak. Mereka tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dimiliki kemarin. Dan yang paling penting, orang kaya memiliki pola pikir kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Mereka tidak menyalahkan pemerintah, keadaan, atau masa lalu. Mereka sadar bahwa kehidupan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Mereka tidak menunggu peluang datang. Mereka menciptakan peluang. Mereka tidak menunggu diselamatkan. Mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Berbeda dengan sistem pendidikan formal yang seringkali menekankan kepatuhan dan pengulangan. Pola pikir orang kaya lebih menekankan kreativitas dan inisiatif pribadi. Mereka menciptakan solusi untuk masalah. Mereka melihat celah di pasar. Mereka menawarkan sesuatu yang bernilai. Mereka bertanya, apa yang orang butuhkan dan belum tersedia? Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat hidup orang lain lebih mudah atau lebih baik? Dari situlah kekayaan sebenarnya tercipta, dari nilai yang kita berikan kepada orang lain. Dan satu hal penting yang jarang disampaikan di ruang kelas adalah ini.
Orang kaya tahu bahwa kekayaan sejati tidak hanya tentang uang. Uang hanyalah hasil samping dari nilai yang mereka ciptakan. Kekayaan sejati adalah kebebasan waktu, kebebasan memilih, dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan prinsip dan nilai yang diyakini. Kekayaan sejati adalah kemampuan untuk membantu orang tua tanpa ragu, mendidik anak-anak dengan cara terbaik, dan memberi kepada sesama tanpa khawatir kekurangan. Mereka juga paham bahwa mindset berkelimpahan lebih kuat daripada mindset kekurangan. Mereka tidak takut berbagi ilmu, jaringan, atau peluang, karena mereka tahu dunia ini luas dan rezeki itu tidak terbatas. Sementara banyak orang takut orang lain lebih sukses darinya, orang kaya justru membentuk komunitas yang saling mendukung. Mereka tidak ingin naik sendiri, mereka ingin tumbuh bersama. Orang kaya juga tahu satu rahasia yang sangat jarang dibahas di sekolah. Kemampuan untuk mengelola emosi dan mental jauh lebih penting daripada sekadar kecerdasan akademik. Banyak orang pintar yang tidak bisa mengelola rasa takut, cemas, atau malu. Tapi orang kaya belajar menghadapi ketakutan mereka. Mereka tahu bahwa keberanian bukanlah tidak takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Mereka tidak menunggu sampai yakin 100%. Mereka bergerak meskipun masih ragu. Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa jika kita ingin mengubah hidup kita, kita harus mulai mengubah pola pikir kita. Bahwa yang membedakan orang kaya dengan orang kebanyakan bukanlah keberuntungan, warisan, atau bahkan pendidikan formal, melainkan cara mereka berpikir dan bertindak. Kita bisa mulai dengan mengganti pertanyaan kita. Dari berapa gaji yang akan saya dapatkan, menjadi nilai apa yang bisa saya ciptakan untuk orang lain. Dari pekerjaan apa yang stabil, menjadi masalah apa yang bisa saya selesaikan. Dari bagaimana caranya saya aman, menjadi bagaimana caranya saya bebas. Inilah pelajaran yang tidak tertulis di kurikulum sekolah. Bahwa kehidupan tidak hanya soal mendapatkan nilai bagus, tetapi tentang memberikan nilai dalam kehidupan nyata. Bahwa kita tidak harus menunggu izin untuk mulai bermimpi, membangun, dan menciptakan. Bahwa kita bisa membentuk masa depan kita sendiri, dimulai dari mengubah cara kita berpikir. Mungkin sekolah tidak mengajarkanmu tentang cara membangun kekayaan. Mungkin tidak ada guru yang menjelaskan pentingnya mindset finansial, investasi, dan pengembangan diri. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Justru itu alasan kita harus mencari sendiri, belajar sendiri, dan bertumbuh lebih cepat dari siapapun. Karena pada akhirnya, dunia nyata tidak menilai kita dari nilai ujian, tetapi dari dampak nyata yang kita berikan. Dan jika kita mampu mengubah pola pikir kita bisa mengubah hidup kita. Kita bisa keluar dari zona nyaman dan mulai membangun kehidupan yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga bermakna. Mulailah dari sekarang. Jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu tahu segalanya. Mulailah belajar tentang uang, tentang cara kerja bisnis, tentang investasi, tentang cara berpikir orang-orang sukses. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendorongmu bertumbuh, bukan yang menarikmu turun. Buatlah dirimu berharga. Bangun skill, bangun jaringan, bangun karakter. Jangan takut berbeda. Jangan takut dikritik. Dunia ini tidak berubah oleh orang yang selalu ikut arus, tapi oleh mereka yang berani menciptakan arus sendiri. Dan ingat, meski sekolah tidak mengajarkan pola pikir ini, kamu tetap bisa mempelajarinya sendiri. Karena yang paling menentukan nasibmu bukan sistem pendidikan, bukan latar belakang keluargamu, bukan gelarmu, tapi caramu berpikir, bertindak, dan bertumbuh. Kamu bukan sekadar lulusan sekolah, kamu adalah arsitek hidupmu sendiri. Bangun dengan kesadaran, bertindak dengan keberanian, berpikir seperti orang kaya, dan biarkan pola pikirmu mengubah hidupmu selamanya. Dan sekarang, semuanya kembali padamu. Kamu bisa terus berjalan di jalur yang sama, mengikuti arus yang sudah ditentukan, berharap hidupmu berubah tanpa pernah benar-benar mengubah pola pikirmu. Atau, kamu bisa mulai hari ini, mulai mempertanyakan, mulai belajar ulang, mulai membentuk dirimu sendiri dengan kesadaran baru. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling pintar di sekolah, tapi siapa yang paling berani mengambil kendali atas hidupnya. Jangan biarkan masa lalumu mengikat langkahmu.
Jangan biarkan sistem yang tidak lengkap membatasi potensimu. Pola pikir orang kaya bukan hanya soal uang, tapi soal keberanian untuk berpikir berbeda, bertindak mandiri, dan bertumbuh di luar batasan yang diajarkan padamu. Kamu tidak harus punya semuanya sekarang. Kamu hanya perlu satu hal, keyakinan bahwa kamu bisa belajar, berubah, dan menciptakan hidup yang kamu impikan. Dan itu tidak akan pernah diajarkan di sekolah. Tapi kamu bisa memilih untuk mempelajarinya sekarang dan menjadi murid kehidupan yang paling luar biasa. Jadilah berbeda, jadilah berani, dan jadilah versi terbaik dari dirimu yang dunia belum pernah lihat sebelumnya.